face ini kalau begini. Iya, ya. Baik, kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Aroma. Oke, baik. Saat itu Umar kemana-mana ditendang ke pintu saya dengan tangannya langsung buka ya. Roboh akhirnya, wahai Muhammad, saya datang ke sini bukan untuk membunuh ataupun yang lain, tapi saya mau bersyahadat karena saya mendengar kalimat yang begitu indah tadi yang dibaca oleh anak saya. Memang luar biasa. Itulah betapa pentingnya kenapa Al-Quran itu memiliki gaya bahasa. Dari bahasanya saja sebegitu indah, bisa meneguhkan orang untuk masuk Islam. Kita dengar Pak Syarif baca Al-Quran, lewat aja. Auzubillah, lewat aja. Di mana bergetar? Padahal orang beriman itu, ketika dia menyebut Al-Quran, pasti akan bergetar hatinya. Kira-kira kalian bergetar? Tidak. Ada masalah apa yang bisa mengakibatkan? Atau misalkan kalian akan teringat seseorang yang pernah ada buat kalian, ya? Atau pernah apa bahasanya ini? Orang yang paling dekat dengan kalian gitu. Ya, makanya kan bahasa Al-Quran itu indah. Tidak lama setelah itu langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina orang yang ditakuti zaman itu. Bahkan pernah ada film yang menghina Nabi ya. Pernah kalian lihat itu? Ada film. Seorang ulama besar ya, Syekh dari Pakistan gitu. Tidak lama ini. Dia langsung mendatangi orang yang menghina Nabi itu. Yang membuat produser film menghina Nabi. Iya. Ternyata Syekh ini dari Pakistan ini dia mengundang untuk makan. Iya, diundang makan di restoran yang terindah, datang ke Belanda karena orang Belanda itu yang menghina Nabi itu. Iya, diundang makan di restoran yang terindah dengan makanan yang mewah dan mahal. Sudah dihidangkan, ya, disapa, silakan makan, silakan dengan nikmat apapun yang anda sukai. Kalau sama juga akan saya berikan. Setelah selesai makan, coba apa yang terjadi? Dia bertanya, dia marah-marah bertanya ya, sudah dikasih makan, marah-marah pula. Kira-kira kalian seperti itu? Iya. Ini orangnya ini apa? Kamu itu siapa? Saya tidak kenal kamu. Kenapa kamu hanya saya makan seperti ini? Tidak, saya hanya mengajarkan apa yang anda hina di dalam film anda sendiri. Beginilah cara dia untuk menghormati orang lain. Tidak lama, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, itulah orang-orang yang punya itikat baik untuk mau berubah menjadi Islam. Kenapa? Indah. Nah, untuk masalah makan ini dia Al-Quran jelaskan. Kulu washrabu. Kulu washrabu wa thayyibat ya. Makanlah dari sesuatu yang baik. Bahkan itu dikatakan makanlah halal dan juga baik. Nah, makan dan juga halal dan karena banyak orang yang makan baik tapi tidak halal. Kalau yang halal sudah pasti baik. Makanya halal dan juga baik. Itu yang harus diperhatikan. Karena kita nih punya dua cap ya. Ada cap MUI, Majelis Ulama atau yang diciptakan halal. Yang kedua Badan POM. Ya. Iya, karena memang bahkan pernah tersebar itu ditanyakan bagaimana minuman non baik, non halal itu dicap ada halalnya. Ya, sementara dikaji apakah benar seperti minuman miras itu dicap halal. Ya, dan halalnya pun sampai tercengang. Karena itu sudah dideteksi, maka akan berbeda ini. Ada nanti kemarin insyaallah saya ingatkan lagi. Nah, oke. Jadi gitu ya, kemujizatan Al-Quran ini mukjizat ma'nawi ya. Jadi di luar dari kenapa? Karena memahaminya harus menggunakan akal pikiran dan juga kecerdasan. Oke. Nah, kalau kejadian seperti kalian itu ya, jadi kita harus pahami bahwa memang sudah apa yang kita buat. Ya. Kalian mungkin ketabrak mobil, ketabrak yang jatuh. Wah, mungkin abis itu kan pencuri kamar lampunya. Ya, makanya harus dikoreksi. Astagfirullahaladzim, itu satu sandar.
ya di masjid, ya. Ini kalian yang pernah mengambil pesanan, ya Allah, Instagram istighfar. Ya, akan kelihatan mana yang sering ngambil pesanannya Ustaz. Coba, ya saya deteksi mana yang sering pernah atau pernah mengambil sandal Ustaz ya. Ya. Atau mengambil sandal orang tua. Ya, saya akan deteksi. Nah, ini kelihatan ya. Sakit, ya, sakit. Kayaknya enggak ya. Ya, di sini juga tidak ada. Ya, akhwat pernah. Wah, itu sana yang sering tidur. Tidak ada? Oke, baik. Nah, di sini kita akan lihat semua rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu diteliti dan dikaji di dalamnya. Coba, ayo. Ya. Dalam surat Qaf, mungkin kalian punya Al-Quran, silakan dibuka masing-masing Al-Quran. Ya. Buka Quran surat Qaf. Ya. Ada berapa? Ayo, mana? Buka Al-Qurannya. Ya, mana? Ini yang tidak punya Quran, silakan diambil Al-Qurannya. Ini kita pelajaran Al-Quran, kita harus punya Quran ya. Ini. Ya. Ada. Ada Al-Qurannya. Apa? Enggak. Surat Qaf, silakan cari. Ya. Surat Qaf. Ya. Kenapa dia dinamakan surat Qaf? Apa ya? Karena terjadi Ya. Iya. Karena kalimat Qaf di huruf Qaf itu berulang jumlah yang paling banyak. Makanya dikasih nama huruf Qaf. Sebanyak berapa ayo? banyak. Berapa? Iya, boleh kita hitung, silakan dihitung dulu. Ya. Surat Qaf ayat 45 ayat. Ya. Kurang lebih Pak hurufnya ada berapa? Berapa huruf? Ayat. Enggak ada yang dapat. Iya, searching Google. Ya, searching Google ya. Memang Google itu pintar dia, segalanya bisa. Beda dengan kita. Tapi Google dengan kita jauh dari segi pencarian sains jauh. Kalau dengan guru, Google juga melebihi daripada guru, tapi Google tidak bisa mengajarkan tentang ilmu dan juga akhlak. Google bisa nggak? Tidak pernah dia bisa mengajari itu, hanya guru yang bisa mengajari tentang akhlak. Oke. Kemudian kita cari huruf alif lam mim ya. Huruf alif lam mim yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah. Kira-kira berapa jumlahnya? Banyak. Iya. Coba huruf alif ada berapa? 4.592. Ada nggak di buku situ? Ada ya, 4.000-an. Oke. Kemudian huruf lam 3.204. ada. Iya, ini masing-masing ya. Kita kalau cari satu-satu surat Al-Baqarah kurang lebih ya tidak cukup waktunya ini. Ya, banyak. Kemudian surat Al-Imran. Ada nggak? Ada. Apa? Alifnya 2.978, lamnya 1.885 dan mimnya sebanyak 1.254. Ada nggak? Ada ya? Ya. Ini misteri yang terdapat pada angka itu. Kemudian misteri angka 19. Misteri ini ada yang memang angka 19 ini angka istimewa dalam Al-Quran. Kenapa? Karena tidak mudah mendapatkan 19 itu. Ada yang lahir tanggal 19 ya? Iya, 11. Iya, yang siapa ayo? Ada yang 19 di sini? Bukan 20 lewat berarti ya. Paling 17 ya, kurang. Iya, 19 ada. Di kelas sebelah ada yang 19 ya. Yang kurus-kurus orang ini. Oh, nggak tahu namanya. Nah, kita akan lihat ya. Keunikan ini ya dalam surah-surah ini, kenapa dia berulang-ulang itu? 19 bisa digunakan dengan perkalian bahkan berlipat-lipat. Seperti kata Bismillahirrahmanirrahim ya, kata ismun. Ismun berulang sebanyak 19 kali dalam Quran. Ya, nih dalam basmalah. Kemudian kata Allah berulang sebanyak 2.600 ya 98 ya. Oh ini salah ini. Kemudian 19 dikali 110 sama dengan 2.616.
Kata Ar-Rahman, ini tulisannya salah. Ar-Rahman berulang sebanyak 57 kali, artinya 19 kali 3. Ya. Kemudian kata Ar-Rahim berulang sebanyak 114 ya. 114. Kenapa 19 kali 3 itu 114 bukan 144? Nah, ini semua adalah misteri yang terdapat pada surah surah apa ini? Bukan surat Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ya. Mawatil suar. Kenapa? Karena dari kalimat ini mengungkap segala yang hal ya. Oke. Mulai mengantuk ini ya, salam. Coba pada semua ya. Ya. Coba saya akan suruh game sini mulai mengantuk kalian. Iya. Mana yang tidak konsen? Ini gamesnya agak berbeda dengan yang tadi. Ya. Saya minta dari masing-masing utusan 2 orang. Ya. Silakan ini dihadirkan satu kelompoknya mana? Ayo. Silakan. Ya. Ya. Oke, baik. Kita akan lihat mana kelompok yang tercepat dan mana yang paling konsen. Siap? Iya, silakan diutus kelompok sini siapa 2 orang? Maju ayo sini. Ya, silakan. 2. Ayo sini. Silakan maju. Yang akuat. Ya. Akuat. Kelompok sini 2 orang di sini. Di situ ayo. 2 lagi di situ. Ya, cepat. Nah, kita akan lihat ya. Silakan saling berhadapan antara ya yang kamu keluar dari ya. Oke. Selanjutnya kalian yang 2 orang, 4 orang sini. Ya, sini ya. Kita akan letakkan pulpen di depan mereka. Ya, siapa yang paling cepat mengambil pulpen itu? Makanya perhatikan baik-baik ini ya. Oke. Berhadapan sini ya. Iya, silakan. Berhadapan ya. Kemudian taruh pulpen di bawah itu, ya, di bawah kalian yang cepat. Mana pasangan kelompoknya? Iya. Kalian menghadap begini, jadi penuh begini. Supaya kameranya tidak terhalangi. Ya, oke. Ya. Nah. Oke, mana kelompok lain? Sudah. Pasangan kelompok. Ya, oke. Pasangan kelompok. Oke, taruh sini pulpen 1, situ juga 1. Satu kelompok, Ustaz? Hah? Iya. Kelompoknya Ustaz. Enggak, pokoknya yang tercepat ya. Kau mengambil itu artinya jadi juga sama mengambil. Ya. Coba. Ini berbeda. Mau beda? Beda aja, Ustaz. Kau sini tukar ya. Tukar. Oke. Kemudian ini juga tukar. Oke. Kita akan lihat mana kelompok yang konsen. Ingat dari awal dari saya. Ya. Yang akhwat. Ya. Mau mereka. Nah, lihat gamesnya begini. Perhatikan baik gamesnya. Ketika saya bilang pundak, kepala, pundak, lutut, kaki. Selama saya bilang kepala, maka tangan kalian di kepala. Ya, ketika saya bilang di pundak, maka tangan juga di pundak. Nanti ketika saya bilang ambil pulpen, saat juga kalian mengambil pulpen. Oke? Baik, ini pulpennya kita terakhir. Kita akan lihat mana kelompok tercepat, mana yang lama ya. Oke, boleh kamu geser ke belakang. Nah, oke, coba. Kita siap ya? Siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Pundak, lutut, kaki, lutut ya. Dan kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, rambut, kepala, rambut, pundak, lutut, pulpen. Orang tercepat. Oke, mana yang antara kalian? Enggak bisa ya. Kalian akan keluar kalau misalnya kayak ini ya. Diskualifikasi. Harus satu.
ya. Sini kaki. Ya. Oh, sampai cepat. Udah lah. Nggak ada di sana. Tidak main. Oke baik, nggak apa-apa ya. Kita akan lihat satu-satu ya. Nih, kita akan lihat mana yang cepat ya. Ya, oke. Kepala, pundak, belum. Kepala, pundak, kaki belum. Kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, kaki, lutut, kepala, kaki. Korban. Oke, baik. Pemenangnya kelompok ini dari laki-laki. Mana yang buat? Ya, dua ya. Ini kelompok sama ini. Iya, sudah kalian kalah sekarang ya. Oke. Jangan biasa ya. Oke, kita kasih aplaus buat kelompok yang menang. Luar biasa. Iya, ini memang Hebat tuh, besar sekali om. ada. Oke, luar biasa. Nah, ini ya. Ada pink. Sudah mulai banget ini. Kalau mengandung begini, kita akan main games lagi. Karena gamesnya akan macam-macam ya. Satu kiri kursi dulu. Oke, mau games lagi atau apa? Ya, selanjutnya. Games lagi. Menyanyi ganti lirik. Kalau apa? Iya. Indonesia nya boleh, Indonesia nggak boleh. Balon kualanya nggak boleh. Balon kualanya nggak boleh. Tapi liriknya beda. Ya, misalkan ini dan I, itu U, sana O, sana A. Ya, boleh? Boleh? Oke, baik. Perhatikan tangan saya. Selama tangan saya masih di sini berarti kalian masih bersuara. Ketika tangan saya belum di situ berarti belum boleh kalian Bersuara. bersuara. Oke, kita tes dulu ya. Ini dasar I ya? Dasar apa ini? I. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ayo, ini kamu ya. Ro, udah ro. Sebentar. Berarti kalian U. Iya, U. Kalian O. 1, 2, 3. Bisa di kursi tadi yang sakit. Lanjut sini. U. Untuk boleh ya? Satu. Iya. Iya, serius. Ayo nih kamu ini. Ya, oke. Baik. 1, 2, 3. Berarti kalian perhatian semua kan begitu. Ya, duduk. Ya, saya bingung yang mulutnya akan mau perpindahan mau kemana dia? Ya, kenapa? Karena setiap orang itu beda-beda ini. Oke? Baik.
Nah, ini tinggal sedikit waktunya kita akan manfaatkan untuk menghabiskan materi dan insya Allah pekan depan kita akan melakukan What's the problem? Ya, semangat ya. Jadi kita harus gunakan sebaik mungkin waktu ya. Ya, baik. Nah, di sini kita akan membahas semua masalah-masalah mukjizat. Nah, kira-kira kalian sudah paham semua mukjizat itu? Iya. Atau cuma beberapa yang kalian pahami? Hampir setengah. Hampir setengah. Ya. Baik, kita lihat. Pertama mukjizat Nabi. Apa yang kalian ketahui tentang Nuh? Tadinya ada rencana Allah SWT. Nabi Nuh ini orang yang taat kepada Allah ya. Iya. Iya, dia sangat menyayangi anaknya. Ya begitu namanya orang tua. Bagaimanapun bandelnya anak itu, bagaimanapun mafianya anak itu, ya, tetap Allah berikan orang tua kasih sayang yang luar biasa. Tidak ada orang tua yang tidak sayang anaknya. Makanya kalian kalau bisa setiap selesai sholat, ya, kirim doa buat mereka. Semoga mereka sehat. Ya, semoga mereka panjang umur. Iya, semoga. Kenapa? Karena memang ini ada lagi yang ngantuk ini, games lagi nih ya. Ya, oke. Kenapa? Karena memang orang tua di sana tahu kan di sini belajar sungguh-sungguh dan mereka mengharapkan doa. Mereka tidak mengharapkan apa-apa, cuma doa. Semoga mereka diberikan kesehatan. Kalau kalian sehat, mereka pasti tambah semangat. Ya, semangatnya menambah itu. Nah, Nuh ini, ya, dia mendapat perintah dari Allah untuk membuat sebuah kapal. Teman-temannya Nuh itu menertawakan dia. Menertawakan kenapa? Ini Nuh gila ya, membuat kapal besar di tengah daratan. Ya, orang kan buat kapal itu pasti untuk air ya. Bukan, tapi ini di daratan sangat besar lagi. Sehingga para kaum itu, kaum kafir itu, mereka menghina, wah ini sudah gila dia ini, sihir ini, ya, begitu. Ya. Dan termasuk pula anaknya. Namanya siapa? Namanya siapa? Kan'an. Bukan Zaki. Zaki anak soleh ya. Ya. Mau ditanyakan lagi? Enggak, ya. Zaki anak soleh, bukan Zaki dia, tapi Zaki yang lain. Ya, jadi gitu. Jadi gitu, soleh gitu. Nah, saat itu Nuh tetap memberikan sebuah kasih sayang kepada anaknya. Akhirnya dia membuat kapal itu. Kenapa? Karena Allah perintahkan pasti akan datang sebuah bencana banjir yang sangat besar di tengah manusia. Kenapa? Ini masalah apa? Kenapa? Karena saat itu banyak yang tidak percaya dengan Nabi Nuh. Ini kapal besar sekali. Ya. Akhirnya tak lama setelah itu, ketika itu kapal jadi, semua binatang, ya, binatang gajah, bahkan kotoran-kotoran binatang pun itu semua diangkut masuk. Gajah yang kalian bilang besar masuk dalam kapalnya, subhanallah. Ya, ini kapalnya Nuh berarti besar sekali kalau begitu. Ya. Ini kalau di sini tidak ada yang bisa ya. Para nabi saja itu mereka besar-besar. Ya ukurannya. Nabi Adam ukurannya 40 hasta, bahkan ada yang mengatakan 46 ya. Satu hasta itu dia 60 cm. Iya, itu wah kurang lebih. Kalau kita berarti baru badannya ini ya, bahkan tidak cukup pula kita ini kelas ini juga. Jadi orang Nuh besar-besar. Bagaimana ketika mereka membuat kapal ini? Mungkin kalau kita saat itu hidup, kita kira masuk atau tidak? Atau mengikut anaknya? Anaknya saat itu terjadi banjir yang sangat besar, Allah datangkan langsung, anaknya tidak mau naik. Kenapa? Dia tidak mau mengikut bapak yang seorang gila, ya. Di semua saat itu memang banjir besar menghabisi anaknya dan juga orang-orang yang menertawakan saat itu. Ya, tapi saat itu Nabi Nuh meskipun sudah dihina sama anaknya, dia tetap mengulurkan tangannya. Maksudnya kamar ulti dong. Kali ini bahasa Indonesia orang tanya, naik kamar juga mau ulti cepat, dengan penuh kasih sayang. Ya, naik kamar juga Zaki ya, ada ulti Zaki, ya kan? Iya.
Dan orang tua itu pasti memiliki panggilan kesayangan setiap anaknya kan? Iya. Coba kalian di sini kira-kira memiliki panggilan kesayangan nggak di rumah panggilan tuanya? Iya. Hah? Iya. Iya. Kenapa? Karena orang Arab juga itu memiliki panggilan masing-masing buat anaknya. Contoh misalkan Muhammad namanya Hamudi, ya Muhammad kecil. Aziz namanya Ajuzi. Kalau misalnya Zaki apus, kan jadi nama panggilan kesayangan kan berbeda gitu kan. Itu berbeda. Berbeda kan seperti itu. Panggilan kesayangan gitu. Tidak beda kan? Nah, Kan'an memang tidak mau. Ya. Terus kata Allah kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, sesungguhnya itu bukan anakmu. Ya, kenapa dia sudah menghina? Dia sudah minta. Nabi Nuh pernah memberikan hal-hal itu sampai sekarang. Namanya orang tua pasti bagaimanapun bandingnya seorang anak. Mereka pasti menyayangi. Tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anak. Kalian semua di sini pasti saya yakin pasti sangat dicintai oleh kedua orang tua kalian. Coba, ada nggak di sini orang tua yang benci? Ada nggak? Zaki? Aman Zaki? Alhamdulillah. Ya. Itu alhamdulillah semua itu disayangi. Nah, begitulah makanya kapal ini yang bisa dilibatkan kaum orang-orang yang beriman dan juga banjir besar. Padahal saat itu sama sekali belum dikenal cara pembuatan kapal. Ya, baru Nuh yang pertama kali membuat kapal yang sebesar itu. Ya. Oke, kemudian Nabi Ibrahim. Apa yang kalian ketahui tentang Nabi Ibrahim? Ya, jelas ya. Tidak hangus dibakar oleh api. Malah api itu semakin terasa dingin ya. Ya, wahai api, ya nar, wahai api jadilah kamu dingin dan berilah keselamatan buat Ibrahim. Iya, bar dan wassalaman gitu. Jadi kata Allah itu jadilah api itu bukan untuk membakar, tapi untuk mendinginkan. Ya, luar biasa ini keistimewaan. Apalagi yang kalian tahu tentang Nabi Ibrahim? Ya. Ada samanya nyembeli Ismail. Ya, ini orang tua. Ya, lihat. Dia bermimpi bahwa menyembelih anaknya. Kira-kira kalian mau nggak dipotong oleh bapak kalian? Misalkan Zaki siap untuk memotong kan? Iya. Mau nggak? Anaknya juga orang soleh ya. Wahai bapakku silakan karena itu perintah Allah. Ya. Bapak mau potong anak bilang silakan. Coba kalau kalian mau potong begitu silakan nggak? Iya, gila bapaknya pasti ya. Iya mau potong anaknya. Tapi Ismail silakan karena memang itu perintah karena Ismail juga anak soleh. Ya, Ibrahim ini adalah istrinya. Namanya siapa? Siti Hajar. Namanya Sarah, istri pertama. Oh, Ya, Sarah ini merupakan seorang perempuan tercantik di zaman itu. Ya, tetapi tidak memiliki keturunan. Bahkan Fir'aun pun tergila-gila dengan Sarah yang saat itu. Tapi Sarah yang karena seorang perempuan, dia tidak pernah terpaut dengan harta, kekayaan maupun apa yang dimiliki oleh Fir'aun. Dia tetap teguh mencintai Nabi Ibrahim. Sementara Ibrahim ini adalah seorang nabi yang memang mengharapkan keturunan. Sementara Sarah sudah semakin tua, tidak bisa memberikan keturunan buat Ibrahim. Ya. Terus memang sudah semakin tua, sudah akhirnya diberikan oleh Fir'aun. Ya. Fir'aun memberikan budaknya namanya Siti Hajar ya, diberikan. Nah, perempuan budak ini dinikahkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi seorang budak ini mereka berangkat ke Mekah. Nah, Ibrahim saat itu memang pas pertama kali datang ke Mekah, Siti Hajar karena seorang budak ya, dia mengandung anaknya Ibrahim. Betapa senangnya Nabi Ibrahim ketika mendengar istrinya hamil. Ya, baru kabar. Nah, bagaimana perasaan Sarah ketika itu? Ikhlas. Ya, di posisi seperti itu loh. Ya. Coba kalau kalian perempuan, bagaimana rasanya? Ya, misalkan Mardatila, aduh, ya, jangan Mardatila. Misalkan si M dengan si S ya, Siti misalkan ya. Ada bukan Siti ya, itu kan. Ada lah. Jadi gitu misalnya ada si B gitu. Perasaan Sarah bagaimana ketika itu?
Iya, pasti sakit kan karena Sarah tuh orang yang perempuan seorang budak tapi bisa menghasilkan anak dari situ. Ibrahim namanya anak yang lahir itu pasti ya mereka berikan segala kesenangan, segala ya Ibrahim saat itu memang berpikir inilah saatnya Allah berikan saya pada seorang anak lewat Siti Hajar, namanya Hajar. Ya, akhirnya Hajar ketika lahirlah si Ismail ini. Nah Ismail ini suatu ketika menangis kesana kemari tidak menemukan sesuatu untuk diminum karena sudah kering. Neneknya si siapa namanya? Hajar. Kemana Hajar harus mencari gitu. Akhirnya dia berkeliling sebanyak 7 kali antara Safa dan Marwah mencari air. Saat itu tidak ada air. Iya. Makanya dia berdoa, ya Allah, kupasrahkan segalanya kepadamu. Berikanlah kesembuhan buat anakku. Semoga ini menjadi obat. Saat itu memang terpancarlah air keluar dari antara Safa dan Marwah, sehingga ini disebut dengan air Zam-Zam. Keluar pada zaman itu adalah pada zaman Nabi Ibrahim dan diminum oleh Ismail. Akhirnya beliau pun menjadi besar lagi. Makanya Safa dan Marwah itu ketika haji, orang lari kecil kan? Ya sebanyak 7 kali karena saat itu Hajar mencari air untuk diminum si Ismail. Ya, makanya dia juga untuk sa'i karena berlari kecil untuk antara bukit Safa loh, 2 bukit gunung ini jauh. Wah itu antara bukit Safa dan bukit Mawar ini berjalan kaki. Bisa dibayangkan nggak bagaimana ini? Wah kalau kita pasti capek ya. Tapi Hajar tidak berpikir itu. Bagaimana anak ini bisa hidup dulu? Anak satu-satunya yang sakit dan tidak ada kembali untuk bisa hamil lagi. Iya, begitu ya. Coba kalau kalian begitu ya. Masya Allah, sebagian kira-kira kalian mau berkeliling 2 gunung nggak? Baru berjalan, mati ya. Baru di gunung sebelah Antiolo ya. Iya, karena kan gurun pasir begitu kemana air itu bicara. Iya, jadi gitulah asal usulnya munculnya air Zam-Zam. Ini sampai sekarang orang banyak menggunakan air Zam-Zam. Kenapa? Karena itulah air keberkahan. Ya, tidak mudah kita bisa mendapatkan air Zam-Zam. Rasanya ya, air biasa tapi beda khasiatnya. Makanya ada doanya ketika membaca itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad. Iya, makanya itulah kesembuhan yang diberikan kepada si Ismail. Ya. Sebenarnya kalau air Zam-Zam itu tidak isi atau mana? Wah, dua-duanya. Ya, kenapa? Dia masuk kasat ya. Terlihat kan? Dan itu terpancar langsung. Nah, maknawinya nanti kita akan rasakan ketika kita selesai minum itu. 1, kita diberikan kesehatan. Ya, lancar menuntut ilmu, lancar kita belajar. Itulah. Makanya dari Arab itu guys orang rebutan untuk Zam-Zam kan khasiatnya besar. Oke? Ya. Jadi gitu, inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dan masih banyak lagi kisah-kisah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi istrinya kedua ya. Kalian kalau ingin mengikuti seperti Nabi Ibrahim, maka ikutilah dia ya. Kalau ingin menjadi Nabi siapa lagi? Nabi Sulaiman, silakan. Ya. Atau Nabi siapa lagi? Muhammad silakan ya. Atau siapa saja ya, silakan. Ini kalian kalau mencontoh Nabi Ibrahim, ya silakan. Kenapa Nabi Ibrahim ini juga termasuk orang yang membangkang orang tuanya. Dia membangkang orang tuanya. Kenapa? Karena bapaknya itu pembuat berhala dan penyeru kepada para semua orang yang berhala. Ibaratnya kan ini pendeta ya. Pendetanya itu bapaknya. Nah Ibrahim mau diajak oleh bapaknya. Ibunya itu seorang penyembah berhala. Makanya Ibrahim disuruh pilih saat itu. Mau pilih mana? Mau pilih orang tua atau mau pilih Allah? Coba kalau kalian bisa seperti itu, mau pilih mana? Orang tua atau Allah? Ya, yakin nggak? Yang di kolom mesin dulu, di kolom mesin deh. Ya, mau pilih mana? Orang tua atau Allah? Iya, Nabi Ibrahim sampai diusir dari rumahnya. Dia tetap pergi, dia mau menyembah Allah. Tapi ingat, Ibrahim tidak pernah lupa tentang bakti. Ya, dia datang ke orang tuanya, wahai ibu, wahai bapak, saya datang ke sini bukan untuk mengikuti agama kalian, tapi saya datang ke sini untuk mengingat bakti apa yang saya bisa bantu buat kalian. Ya, meskipun seperti itu, Ibrahim masih punya rasa kasih sayang buat orang tuanya. Iya,
Tapi kalau masalah tentang akidah, masalah la ilaha illallah, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, Ibrahim itu tidak akan pernah mau. Ya, masih banyak lagi kisah-kisah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Ya, makanya banyak orang yang namanya Ibrahim. Orang Barat banyak juga yang mengasih nama Ibrahim. Ya, bukan Abraham, beda ya. Abraham. Ya, jadi Ibrahim, Ibrahim Maufik, Ibrahim, ya macam-macam nama Ibrahim. Ya. Ibrahim dia. Oh Ibrahim Dias, beda ya. Ibrahim Dias, oke. Kemudian mukjizat Nabi Musa. Ini baru menjadi ular besar ya, mengalahkan tukang sihirnya Fir'aun yang menyihir tali menjadi ular-ular kecil. Ya memang Musa ini nabi yang hidup juga di zaman Fir'aun ya. Coba kalau misalkan kalian hidup di zaman Nabi Fir'aun, kira-kira kalian ikut siapa? Fir'aun tuh kaya, punya kekuasaan segala yang dimiliki. Musa tuh miskin ya, tidak punya apa-apa. Kira-kira kalian mau ikut siapa? Pasti kalian akan ikut Fir'aun, ya. Zaki ya, Zaki, ini muka-muka Fir'aun hati-hati. Jangan sampai kalian bisa mengikuti Fir'aun ini. Kenapa? Karena Fir'aun itu dia kasar dia. Fir'aun itu dia istrinya baik, tapi suaminya jahat. Ya, ada juga suaminya baik, tapi istrinya jahat. Ya, ada istrinya juga baik, ya, dan suaminya baik. Yaitu siapa? Nabi Ibrahim. Tapi ingat, Nabi Ibrahim istrinya dua, ya. Nah, Fir'aun dia istrinya baik ya. Kenapa? Yang mengasuh Musa saat itu siapa? Istrinya. Ya. Jadi situ. Ya. Terus ada suami yang baik, istrinya jahat. Siapa ya? Nabi Lut. Kenapa? Ini juga kaum yang neraka sekali. Iya, akan kita lihat siapa yang akan mengikut. Kira-kira kalian mengikut yang mana? Suami yang baik, istri yang baik, ya? Atau suami jahat, istri baik? Atau istri baik, suami jahat? Hah? Baik-baik kan ada dua. Baik ya. Baik dua, tapi istrinya ada jahat. Jadi gitu, oke, baik. Mukjizat Nabi Musa ini tepatnya bisa dibawa dari. Kemudian mukjizat Nabi Daud, ya, kemampuan meletakkan besi dengan sangat kosong. Ya, kira-kira kalau di zaman kita itu mungkin seperti limbat. Kalian pernah lihat limbat nggak? Pernah. Iya, ternyata itu pernah diparodikan oleh si Sule. Tahu Sule? Kenapa? Karena limbat itu sering bawa apa itu kan burung apa itu yang di sampingnya ini. Ucapan yang setiap hari dia keluarkan cuma terima kasih, ya, dan oke, terima kasih. Tidak ada. Nah, Sule berubah menjadi si limbat. Namanya bukan limbat ya, tapi lambat. Ya, dikasih nama lambat. Akhirnya dia mampu memegangkan sendok. Diambil sendok, memang sudah bengkok ya. Memang sudah bengkok itu sendok itu. Ini sendok bengkokan saya sendiri. Ya. Akhirnya dari Corbusier datang. Tahu Corbusier? Ya. Nah, Corbusier ini memang orang yang sudah pensiun dari dunia mentalis. Ya. Tetapi ketika diperagakan untuk suatu hal-hal itu katanya cuma iseng-iseng aja. Gila, pembegokan sendok seperti itu dibilang iseng ya. Bahkan paku besi yang sangat besar pun bisa dipegang oleh si Corbusier. Namanya itu bukan Corbusier. Jadi Cahyadi namanya. Iya, namanya Cahyadi. Corbusier itu adalah nama yang diberikan oleh pacarnya yang dari Spanyol. Namanya adalah siapa? Angela. Ini nggak pernah baca ini kalian ini ya. Bukan Corbusier namanya ya. Iya. Namanya adalah Dedi Cahyadi. Makanya dia tuh orang Jawa. Lancar sekali bahasa Jawanya. Ya. Makanya Dedi itu Cahyadi namanya, bukan Dedi Corbusier ya. Kemudian ini ya, Nabi Daud mampu menggunakan dengan tangan kosong. Nah, terus mukjizat Nabi Sulaiman. Sulaiman ya tadi mampu mendengar, memahami bahasa binatang seperti burung, hut-hut ataupun semut, ya. Kita kira bisa nggak kita mencoba untuk bahasa binatang? Bisa.
mendengar semut. Iya, semut itu, iya. Bicara yang Zibran. Kita kan lihat semut itu dia sangat kecil ya. Tapi ketika mereka bertemu, ya, bahkan ada pilihan antara semut dengan apa itu semut merah dengan semut ini. Ada pilihan kan itu. Nah, itu pertarungan antar dua semut. Ternyata semut merah yang lebih berbahaya ketimbang semut kecil-kecil itu. Tetapi gotong royongnya antara kedua semut merah yang paling kuat. Belum pernah lihat itu? Aduh, nih film apa yang kalian sering nonton di bioskop itu? Ya, Disney. Nah, ini mendengar bahasa binatang saya kita tidak mampu ya. Apalagi baru bicara tentang bahasa binatang. Abion, misalkan ayam binatang, misalkan gitu kan. Nah, bisa mengerti bahasa binatang. Kemudian terakhir menunjuk Nabi Isa. Apa yang kalian katakan Nabi Isa? Bisa menunjuk orang. Oke, apa lagi? Hidup lagi. Apa? Kenapa? Hidup tanpa ayah. Hidup tanpa ayah. Ya itu. Hidup tanpa ayah. Apa? Ayah tanpa seorang ayah. Oh, terus apa lagi yang lain? Di belakang. Berbicara saat masih bayi. Berbicara betul ya, berbicara saat masih bayi. Ada lagi yang lain? Nabi Isa, ayo. Menyembuhkan orang sakit. Apa? Menyembuhkan orang sakit. Ya, menyembuhkan orang sakit. Apa lagi? Apa? Masih hidup. Apa? Hidup lagi. Diturunkan kitab Injil. Ya. Oke, umat Kristiani mereka mempercayai bahwa itu Isa adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan Yesus. Padahal Yesus itu adalah seorang nabi. Tuhan menceritakan bahwa itu adalah seorang nabi, bukan adalah Tuhan. Ya. Makanya Yesus itu adalah seorang nabi, dia bukan seorang Tuhan. Ya, masa Tuhan tidak pakai baju? Tuhan Ya. kata lanjut. Ada yang begitu kan, kayak masalahnya seperti itu kan. Makanya ini penting sekali kita ini. Ya, mampu membuat burung dari tanah. Wah, kita buat burung dari apa? Ya, apa? Dari kertas ya. Ya, coba buatkan burung dari kertas. Ada yang bisa buatkan burung dari kertas ya. Ya, iya kan dilipat begitu kan? Burung dari, boleh buat dari tanah loh. Bagaimana cara membuat burung itu bisa terbang? Ya? Kasih jiwa ini. Apa? Jiwa. Allah alam dengan kekuasaan Allah itu bisa membuat burung dari tanah. Ya. Kalau kita kan kertas kan pada lipat-lipat gitu kan? Iya. Apa lagi? Keistimewaan yang dimiliki Nabi Isa. Ya, misalnya waktu saya enggak. Iya, 1 menit lagi. Iya. Diselamatkan dari kaum Yahudi. Apa? Iya, ini banyak sekali ya. Oke. Today's lessons are complete. Thank you so much for your hard work today. We look forward to seeing all of the wonderful things tomorrow will bring. Iya. Baik anak-anak sekalian, materi kali ini sudah selesai. Ya, sudah sampai sini. Jadi insya Allah pekan depan kita akan melaksanakan duha. Ya, dan untuk kalian semua, ya, bersiaplah baik-baik untuk bisa mengerjakan soalnya. Oleh karena itu, karena sudah selesai, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Oke, baik, insyaallah. Dan ada yang kesimpulan tadi, pertama yang kita bisa miliki adalah mujizat itu hanya dimiliki oleh para nabi, tidak dimiliki oleh para yang lain. Kenapa? Karena setiap kita yang bersama dengan nabi. Oke, baik, sekian dari saya. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abada. Jazakallahu khairan katsiran ya Ustaz. Oke, dah. Terima kasih Ustaz. Kami